Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pasien suspek COVID-19 yang datang dari Malaysia Senin malam meninggal dunia. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang karena menderita sesak napas saat turun dari pesawat Senin lalu. Gedung DPRD Kota Padang Selasa siang disemprot menggunakan desinfektan di setiap ruangan. Hal ini dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Gedung Wakil Rakyat itu. Ratusan warga binaan yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Pariaman diperiksa kesehatannya satu persatu. Hal ini dilakukan pihak lapas untuk antisipasi penyebaran penyakit menular kepada para penghuni lapas. Pasien suspek COVID-19 yang meninggal adalah warga negara Indonesia yang baru datang dari Malaysia Senin pagi dengan penerbangan pesawat AirAsia. Saat turun dari pesawat, petugas kesehatan Pelabuhan Bandara Internasional Minangkabau mendeteksi warga asal Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi itu menderita gejala mirip COVID-19. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Senin malam. Menurut Gubernur Sumatera Barat, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium pasien untuk mengetahui statusnya, apakah positif COVID-19 atau bukan. Namun dari diagnosa sementara, pasien juga memiliki riwayat penyakit ginjal. Sejumlah penumpang pesawat yang terbang bersamaan dengan pasien saat sekarang mendapat pengawasan dari tim kesehatan. Ya, jadi memang ada yang meninggal, satu itu dari Malaysia. Orang Kerinci kalau nggak salah, dia terdetek di BIM airport, panas, langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal. Nah sekarang untuk memastikan dia corona atau tidak, sedang dicek ke laboratorium. Kita tunggu waktu sekian hari ke depan untuk bisa memastikan. Tapi di luar itu dapat info dia juga ada sakit ginjal juga. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang merawat 10 orang pasien suspek COVID-19 serta suspek MERS. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium para pasien, termasuk 2 diantaranya yang sudah meninggal dunia. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Gedung DPRD Kota Padang yang terletak di Jalan Sawahan, Pusat Kota Padang, didatangi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Petugas menyemprotkan cairan desinfektan di setiap sisi ruangan, seperti pintu, tempat duduk, serta meja, dan sejumlah peralatan yang digunakan. Penyemprotan juga dilakukan di ruang kerja Ketua Dewan dan ruang-ruang unsur pimpinan Dewan. Selain itu, ruang sekwan dan ruang sidang utama juga disemprot untuk disterilkan. Penyemprotan ini dilakukan pihak BPBD sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang. Selain menyemprotkan desinfektan di gedung Dewan, penyemprotan juga dilakukan di tempat-tempat pelayanan publik, serta tempat-tempat ibadah dan juga sekolah-sekolah. Hari ini kami kegiatan dalam rangka pencegahan terhadap salah satu pencegahan terhadap virus corona, yaitu penyemprotan desinfektan. Jadi untuk tempat kami fokuskan ke kantor-kantor pelayanan umum, masjid, musala, kemudian kantor-kantor pemerintahan. Jadi sudah berjalan beberapa tempat. Hari ini kami bagi 2 tim. Tim yang satu lagi itu berada di daerah utara Kota Tengah, kemudian yang sekarang ini berada di wilayah barat, selatan. Nanti kami akan menuju daerah bebas. Saat ini 38 orang anggota DPRD Padang dan 11 orang pegawai sekretariat masuk daftar orang dalam pemantauan karena mereka baru saja kembali dari Pulau Bali usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Pulau Dewata. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Satu persatu penghuni lapas di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Pariaman ini mendatangi klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka yang merasa sakit ataupun yang sehat sekalipun tetap dilakukan pemeriksaan.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya penyakit menular dari luar ataupun yang berpindah dari sesama penghuni lapas. Saat ini lapas kelas 2 Pariaman mengalami overkapasitas yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Jumlah penghuni lapas saat ini mencapai 570 orang, dengan kapasitas ruangan tersedia hanya untuk 170 orang. Akibat padatnya penghuni lapas ini dikhawatirkan mempermudah merebaknya penyakit menular kepada sesama penghuni lapas. Merebaknya penyakit COVID-19 saat ini menambah kecemasan petugas lapas karena tidak memiliki ruang isolasi untuk merawat warga binaan yang menderita sakit. Sedangkan saat ini tercatat 2 warga binaan menderita penyakit menular yang membahayakan. 1 orang tercatat sebagai penderita HIV dan 1 orang lagi menderita TBC. Terkait dengan yang HIV itu memang dia bawaan dari luar dan kita sudah kerjasama dengan pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan dan yang bersangkutan sudah dalam keadaan baik. Kita khususnya untuk penyakit-penyakit yang berat kita itu memang memerlukan ruang isolasi seperti TB. Dia kan penularannya memang cukup resisten sekali, jadi kita perlu ruang isolasi dan kita terkait dengan overkapasitas ini belum mempunyai ruang isolasi khusus. Pihak lembaga pemasyarakatan masih berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya agar warga binaan mendapat kehidupan dan kesehatan yang lebih layak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Wanita ini terpaksa digotong rekannya usai terjatuh dari sepeda motor. Keduanya adalah pengendara sepeda motor dan 1 orang penumpang yang kaget ada razia kendaraan. Razia dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar mengamankan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot racing. Dalam razia tersebut, petugas di lapangan langsung mengamankan kendaraan yang menggunakan knalpot racing meskipun pemilik bisa menunjukkan SIM dan STNK kendaraannya. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan roda 2. Sepeda motor yang menggunakan knalpot racing, petugas langsung menahan kendaraannya. Pemilik baru bisa mengambil kendaraannya setelah mengganti dengan knalpot standar dan memperlihatkan bukti membayar tilang elektronik. Selain mengamankan kendaraan roda 2, petugas juga memberikan efek jera bagi pengendara yang tidak menggunakan helm dengan cara disuruh push up. Bahwa untuk kegiatan malam ini kita melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas terkait dengan knalpot racing. Kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat STNK atau pengguna jalannya kelengkapan pribadinya sebagai SIM. Jadi dilihat juga ada penindakan berupa disuruh push up, Pak? Dia menggunakan helm, ada helm tapi tidak digunakan. Nah, ini yang mungkin masih bisa kami lakukan pembinaan. Ini kami lakukan pembinaan untuk membuat efek jera terhadap yang pengguna jalannya. Ditlantas Polda Sumbar akan terus melakukan razia knalpot racing dengan lokasi dan waktu yang berbeda di berbagai titik di Kota Padang. Dari Padang, Robiham melaporkan.